Nah, tapi kali ini kilometer mobilnya baru aja 89.000. Mobil macam apa itu kan? Bisa mundur tapi nggak bisa maju. Nah, udah kita cek, valid gearboxnya yang rusak. Gue info lagi ya, karena spare part overhaulnya ini belum ada. Jadi kemarin kita pengerjaannya balik lagi di channel YouTube Domo Transmisi di segmen overhaul mobil. Nah, buat teman-teman nih yang punya mobil Honda, mungkin teman-teman nggak akan expect di video kali ini gue bukan membahas mobil CVT Honda, guys. Karena kali ini yang bermasalah adalah CVT Toyota tahun 2022. Nah, ini mobil kilometernya lebih rendah nih dari kasus-kasus Honda. Biasa kan Honda kalau sering kita temuin kan kilometernya udah di atas 100.000 ya. Mungkin 140.000, 150.000, 160.000, 170.000. Nah, tapi kali ini kilometer mobilnya baru aja 89.000. Kemarin itu datang dengan kondisi di towing. Nah, terus jadi mobil ini tuh kendalanya dia bisa mundur tapi nggak mau maju. Nah, jadi ketika mau maju tuh dia di bagian gearboxnya ada bunyi. Nah, sekarang kita ini udah mulai proses pengerjaan ya buat kita turunin di bagian maticnya. Buat teman-teman nih yang punya mobil Toyota ataupun mobil Daihatsu yang transmisinya udah CVT, berarti kan itu ada Avanza CVT, terus Xenia CVT, terus ada juga Ray Cherokee, terus terbarunya juga malah Agya juga udah CVT kan. Nah, coba dong teman-teman yang punya udah ada kendalanya tulis di kolom komentar siapa aja yang udah punya mobil Toyota CVT terus kena di bagian CVT-nya. Itu gue pengen tahu nih, karena di Domo Transmisi sendiri sebelumnya kita udah sering terima ya, tapi waktu dulu ketika ada mobil pengecekan tapi kita nggak ada spare part-nya. Sekarang kita udah ada spare part-nya untuk perbaikan mobil ini. Nah, gue pengen tahu karena total mobil yang kita perbaiki itu baru 2 di tahun 2025 ini. Mungkin sebelumnya tuh mungkin 2 bulan lalu lah ada mobil ini masuk. Nah, sekarang kita baru masukkan lagi. Nah, tapi ini juga ada nih satu unit mobil lagi nih, Avanza yang putih ini. Ini kemarin waktu kita cek dia di bagian gearboxnya bunyi. Sebelum kita masuk ke proses pengerjaan ini, gue pengen sedikit ulas mobil apa aja yang ada di bengkel. Pertama ada 4 mobil HR-V, ada mobil Alphard, terus ada mobil Jazz yang lagi perawatan, ada Alphard Gen 1, ada Alphard Gen 3. Di sebelah ada mobil RAV4, itu nggak mau nyala mobilnya. Terus udah, nggak terlalu banyak mobilnya, tapi pengerjaan berat-berat semua. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita lihat proses pengerjaannya seperti apa. Let's go. Oke guys, ini gue lagi mau test drive nih satu unit mobil Avanza Veloz ini yang transmisinya udah CVT ya. Nah, ini kilometernya ada di 89.000. Nah, ini kita balik lagi. Jadi mobil ini kemarin datang ke bengkel, kondisinya tuh bisa mundur tapi nggak bisa maju. Nah, mobil macam apa itu kan? Bisa mundur tapi nggak bisa maju. Nah, udah kita cek, valid gearboxnya yang rusak. Nah, jadi ini kita nggak melebih-lebihkan ya. Jadi memang gearboxnya ini udah rusak pada kilometer 89.000. Nah, cuma gue info lagi ya, karena spare part overhaulnya ini belum ada. Jadi kemarin kita pengerjaannya kita ganti gearbox. Jadi mobil ini pengerjaannya cepat. Sekarang kita udah ganti gearboxnya. Nah, sekarang kita tinggal test drive aja. Sebenarnya sih kalau udah ganti gearbox kita udah nggak usah pusingin lagi ya masalah test drive karena udah pasti bagus gitu loh. Nah, buat teman-teman juga yang punya mobil Avanza wajib lah nonton video inilah. Apalagi Avanzanya udah CVT. Nah, seperti biasa, langsung aja kita masuk coba dari N ke D. N ke D nggak ada masalah. N ke R. Oke, nggak ada masalah juga. N ke D.
dia juga nggak ada masalah. Terakhir NKR. Oke, sip. NKR juga nggak ada masalah. Ini overall udah oke lah kalau PRND-nya nih. Berarti tinggal kita tes akselerasi, oke? Let's go. Oke guys, ini gue lagi mau tes akselerasinya ya. Nah, kayak biasa. Jadi kita minimal tahu lah. Oke, di sini kita tutup. Oke, dapat. Mantap. Oke guys, sekarang kita udah tes akselerasi ya. Lumayan kenceng mobil ini, tapi yang namanya juga CVT, sekencang apa sih? Nah terus sekarang gue mau lanjut untuk tes di bagian tanjakan nih. Ini kayak biasa nih yang posisi N. Gue masukin D. Oke, maticnya nahan. Oke, sip, bisa. Oke. Dan sekali lagi, tanyakan. Nahan maticnya. Oke, sip, bagus. Gak ada masalah ini untuk tanjakan. Udah oke. Oke guys, kita udah selesai nih test drive mobilnya. Dari maju mundurnya nggak ada masalah ya kan, terus akselerasi nggak ada masalah, tanjakan juga udah nggak ada masalah. Berarti ya kita udah enak lah, kita minimal udah pastiin bahwa gearbox barunya ini memang nggak ada masalah. Karena kan ada beberapa bengkel lah ya, mereka walaupun jual gearbox baru itu kan nggak ada garansi. Nah ini kita jual gearbox baru ada garansi, jadi wah kurang enak apa lagi lah kalau kalian servis di sini. Walaupun barang baru kita kasih garansi, perbaikan kita kasih garansi, jadi nggak usah takut-takut. Jadi buat teman-teman yang punya mobil Avanza ini, misalkan transmisinya udah mulai bermasalah, datang aja ke Domo Transmisi. Nah mobil Avanza ini kan transmisinya dipakai di beberapa mobil ya, setahu saya itu kan berarti Avanza, Xenia, Rocky, Reize, terus Agia Ayla yang baru juga transmisinya setahu saya udah CVT. Ada pertanyaan titipan juga kan dari YouTube, waktu itu gue pernah baca selewat, apakah transmisi Avanza yang CVT itu udah mulai banyak yang bermasalah? Jawabannya belum banyak, tapi sudah mulai, khususnya untuk mobil-mobil yang kilometernya sudah di atas mungkin 70.000 ke atas lah rata-rata yang datang itu maticnya udah mulai bermasalah. Nah terendah waktu itu, kalau sekarang kan 89.000 ya, tapi pada saat itu pernah ada pengecekan itu kilometernya di 70 ribuan, maticnya udah mulai bermasalah. Nah solusinya semua sama lah, harus ganti gearbox karena kan spare part itunya belum ada untuk overhaulnya. Tapi rata-rata masalah yang sering ditemui di sini adalah antara maju atau mundurnya yang bermasalah. Jadi salah satu yang nggak bisa gerak. Apakah kita pernah bongkar? Belum pernah jujur. Kenapa? Karena rata-rata yang di sini karena kasusnya ganti gearbox, nah barang spare part bekasnya ya dibawa sama yang punya gitu, jadi kita nggak sempat ngelakuin riset. Nah mungkin next kalau misalkan ada owner yang memang ganti spare partnya di sini terus barang bekasnya nggak dibawa, mungkin kedepannya kita tahu nih penyebab mobil ini nggak bisa maju atau mundur kenapa. Oke lah, paling segitu aja ya untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian boleh like, comment, subscribe YouTube Domo Transmisi. Terus jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita juga. Terus untuk teman-teman yang ada kendala di bagian matic, tinggal di daerah sekitar Jabodetabek, itu boleh langsung datang aja ke Domo Transmisi yang ada di Kelapa Gading Pegangsaan 2, atau teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Bintaro, kita ada Domo Transmisi Bintaro. Terus Surabaya kita ada di Lontar, dan Bandung kita udah ada di Padalarang. Oke lah, paling segitu aja untuk video YouTube kali ini. Domo Transmisi, dokternya matic. Domo Transmisi, dokternya matic.